Setelah saya tanya, bener gak sih gue tuh dikeluarin gara-gara satu gue kepo, dua karena ini. Tetap bertahan, ada bertahan ya. Jangan keluarin gue dong. Oh lu sempet begging. Lu begging Pak. Gue salah apa teman-teman? Ya. Kan ini janji kita tetap sama-sama kita berjuang, kita naik angkot bareng. Udah di posisi ini, gue harus dikeluarin dengan kesalahan yang gue gak tahu apa. Saya pulang ke rumah, batin saya masih gak enak. Ini yang buat saya menyesal seumur hidup sampai sekarang. Betul, ketika saya pulang ke rumah tuh, ibu saya nanya, kenapa kamu kenapa Har, kamu kenapa? Udah tadi sini, astagfirullah, saya jadi ngebentak. Dosa ada saya ngerasa astagfirullah, istighfar langsung. Sampai akhirnya saya minta maaf Har, tadi ngebentak mama. Tadi Har cuma capek karena Har dikeluarin dari Cagur. Kenapa? Ibu kaget. Satu-satunya harapan saya tuh. Iya. Nggak ada lagi. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara Oli Kan Here bersama sahabat saya Harabdu atau Bedu. Idola saya nih. Zaman-zaman saya kuliah, saya bawain selalu lagu Elemen kalau lagi nongkrong sama teman-teman. Aduh, thank you. Akhirnya bisa ngobrol bareng sama yang punya lagunya. Tapi gue baru tahu gue baru bawa nama lu Harabdu ya. Enggak, Harabdu. Harabdu. Ya di aslinya memang Harabdu, akte semua Harabdu. Harabdu. Saya yang manggil Bedu salah tuh. Teman saya kecil tuh nggak salah. Saya juga lupa siapa orangnya tuh. Kok bisa dipanggil Bedu. Maksudnya kenapa dipanggil Bedu gitu? Ya karena Har nggak enak kayak Hari. Kalau Har orang rumah. Oh ada? Iya, ibu almarhum bapak tuh panggil Har. Oh. Har gitu kan. Rap. Kayak orang Arab. Iya, sangat urap. Kelapa mulu sama kacang. Bedu jadi. Oke. Sebenarnya Harabdu tuh ternyata nama sambung orang tua. Ternyata baru ngeh. Emang Harabdu tuh kan bapak kan namanya Thohar Abdul Rahim. Oh iya. Harabdu. Har Thohar Abdu. Harapnya Thohar Abdul Rahim. Dunya ibu. Siapa? Dusrijah. Oh memang itu jadi singkatan. Singkatan Harabdu, Thohar Abdul Rahim dan Dusrijah. Jadi Harabdu. Oh singkatan ya. Iya. Kalau misalnya nyokap namanya enggak itu Harahap misalnya jadi orang Batak ya. Kalau iya Harahap berarti Thohar Abdul Rahim Hapsari kan? gitu. Hapsari. Harahap. Kalau harapan ya bapak saya orang Pantai. Om Bedu. Ya Om. Jadi di sini di podcast gue ini gue ngobrolin tentang perjalanan hidup aja, dan kebetulan lu masuk kategori bintang. Life journey. Iya, lu bintang. Jadi bintang itu dimanapun jatuh, di atas lagi di mana tetap aja bintang. Iya, mau dimanapun posisinya tetap bintang. Dia bintang. Tetap bintang. Walaupun dia di laut, ya bintang. Bintang. Kan ada bintang laut. Bintang laut. Di udara. Di udara kan ada bintang. Bintang di langit. Bintang di langit. Di darat ada. Bintang 4. Main bass ada bintang. Bintang 4. Bintang 4. Bintang 3, bintang 4. Ya kan. Kalau lagi ada banyak masalah. Apa tuh? Bintang 7. Iya. Biar gak puyeng. Bintang kan juga manusia. Bintang juga manusia. Waduh, lu tuh sebenarnya gini nih. Gue pengen tahu. Lu itu awalnya memang lu berniat atau bercita-cita gue pengen jadi komedian. Lu gitu gak sih? Jadi awalnya saya ini sperma. Oh lu sperma dulu? Iya. Gue pikir dari telur. Enggak dong. Emang saya dinosaurus. Saya awalnya dari cairan hina. Cairan hina? Hina tuh artinya kalau ada dalam sperma itu dalam agama Islam tuh cairan hina disebutnya. Makanya kita nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong, betul. Kita ini berawal dari cairan hina itu sperma tadi. Waktu di cairan hina itu muka udah begini belum? Belum. Belum. Masih encer. Masih kayak cebong. Kayak cebong ya. Ketemu dengan sel telur. Ngobrol tuh. Ya kan? Sepakat. Yang kayak saya banyak. Berguguran lah. Akhirnya jadilah saya. Jadi lu ya. Dari sperma sel telur. Ada dalam kandungan lahirlah seorang Harabdu bernama Harabdu. Memang saya kecil itu suka sekali ngelawak, tampil di muka umum. Oh, nyanyi atau apapun. Iya, apapun. Senang mendapat center attention. Pokoknya lu pengen jadi center point lah. Ya. Iya, senang diperhatiin gitu kan. 17-an ada orang gede manggung
Jaipongan, ada Jaipongan. Lu naik? Saya kecil ikut jadi bodornya yang pakai sarung yang ikut joget-joget. Padahal nggak masuk konsep tuh. Enggak. Lu naik aja. Lu udah pakai sarung naik. biarin lucu. Oh, lu nggak maluan orangnya ya? Bukan nggak maluan lagi, emang nggak tahu malu. Yang penting tampil. Terus seneng bikin orang ketawa. Walaupun saya tersiksa, saya sakit, seneng. Jadi dulu ada anak gede sampai, ayo, bener nggak tembak dulu? Mau pakai tembakan-tembakan yang cetok gitu. Ayo tembak, aku kuat gitu. Cetok, dia ketawa. Padahal gue sakit, tapi gue rela. Kecil. Dia kayak Charlie Chaplin dia. Iya. Walaupun batin menangis. Udah, nggak usah sekarang, nggak usah. Belum aja nanti. Terakhir. Walaupun saya sakit gitu kan, artinya menderita. Orang senang. Tapi orang senang. Kan kalau dalam dunia komedi kan ada yang suka jadi keset. Yang peran penderita, kayak Dono gitu kan menderita. Lu don't mind dengan itu? It's okay. Yang penting orang happy. Kan ada kan yang kalau di komedian yang nggak mau jadi itunya. Ya ada mungkin merasa terhina, merasa direndahkan. Itu di panggung bro, panggung sandiwara. Kita bisa memerankan apa saja. Bisa memerankan orang hebat, bisa memerankan orang tertindas. Bisa memerankan. Dunia ini kan panggung sandiwara. Iya betul. Itu kata Om Iye ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berkubah. Itu tuh. Ebit bukan ya? Bukan. Tadi udah disebutin. Iya. Om Iye kan tiba-tiba kayak Ebit kan panggilannya Om Iye juga. Iya Mustabi kan. Iya itu iya. Beda dong. Om Ebit kan lagunya perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan gitu. Saya juga suka harus telanjang. Iya, benar bugil. Salah lagunya bulat. Iya. Oke, udah. Jadi lu tuh senang tampil memang dari kecil. Iya. Saya sedang tampil, bahkan saking sedang tampil sempat ditampol. Tampil mulu, ditampol. Enggak, memang saya sering tampil. Akhirnya sekolah komedi ambil. Enggak ada. Oh, enggak ya? Saya sekolah teknik sipil. Kuliahnya teknik sipil. STM yang bangunan gedung. Hah? Lu mau tampil di mana di gedung? Tapi tahu teknik sipil tau gak? Ya itu yang buat bikin-bikin itu. Iya, bikin gedung. Sipil, iya. Pelaksana dari desain seorang arsitektur. Si Lucky, vokalis gua. Teknik sipil. Teknik sipil. Nah, saya kuliahnya STM-nya bangunan gedung, kuliahnya teknik sipil. STM bukannya teknik ini ya? Mesin gitu ya? Semua teknik. Oh, ada ya? Teknik mesin, teknik bangunan, teknik elektro, teknik informatika mungkin sekarang kalau teknik pembangunan gedung. Iya. Teknik dan montase Iza Mahendra, ingat tadi yang sandiwara radio. Saul Sepuh. Juliana Jaya. Khusus penjahit iklannya jadi itu. Iya. Itu Gudeg Bu Condro. Gudeg Bu Citro. Iya gitu. Iklannya dulu. Nah, itu aku kuliahnya di situ. Enggak ada kuliah enggak ada sekolah pelawak. Jadi buat aku, cita-cita lu apa? Bukan komedian kan, yang penting tampil. Jadi cita-cita apa sebenarnya? Dulu cita-citaku cita-cita. Oh iya sih. Iya. Semua orang juga punya cita-cita. Cita-cita ya. Cita-cita ya. Lucu soalnya. Enggak. Cita-cita saya itu pengen jadi insinyur. Pengen jadi pilot dulu. Pilot? Oh itu mana kecil. Standar kalau ditanya kan pasti pilot. Waktu zaman saya tuh, anak kecil mau jadi apa? Jadi pilot. Pilot semuanya. Karena buat kita pilot itu suatu profesi yang hebat. Tapi setelah saya sering naik pesawat, biasa aja. Semua orang juga bisa terbang selain pilot ya kan? Iya benar. Akhirnya ya berubahlah cita-citanya. Jadi dokter. Oh jadi dokter? Iya. Setelah saya jadi pasien, biasa aja. Dokter juga pernah sakit. Iya. Akhirnya saya nggak jadi apa-apa. Kalau cita-cita ganti-ganti mulu. Makanya kalau mau jadi cita-cita jadi dokter, jangan jadi pasien. Takut ntar jadi nggak jadi. Ya akhirnya ya udah jadi pelawak. Karena saya sempat berpikir, aduh, gua kalau kerja apa ya? Gua ngerasa nggak bisa melakukan sesuatu gitu loh. Merasa nggak punya skill gue. Ya kan lu kuliah. Iya. Kan ada skill juga. Nah itu buat gue tuh kayak bukan sesuatu profesi gitu loh. Duh, gue kerja apa? Karena kebanyakan pada zaman gue kuliah di IKIP juga, yang lulus rata-rata banyak sekali ya dunia pendidikan kita ya. Banyak sekali melahirkan lulusan-lulusan yang ketika bekerja biasanya tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Lu di IKIP? Iya. Karena harusnya jadi guru juga. IKIP ya jadi guru. Ada yang lulus bukan jadi kerja di kontraktor bukan, tapi malah jadi karyawan bang. Ada yang lulus jadi apa. Jadi banyak dunia kerja yang mempekerjakan
karyawan-karyawannya itu tidak sesuai dengan disiplin ilmunya pada saat itu ya. Makanya sampai sekarang juga masih sih. Nah, makanya gue ngeliat kok kayaknya gue jadi apa ya, gue nggak bisa apa-apa nih. Akhirnya tiba-tiba gue punya passion, punya kesukaannya itu tadi dari kecil, senang tampil. Ya udahlah, gabung lah. Tampil lah gitu kan. Ada acara-acara tampil sendiri nih. Iya, awalnya sendiri sebelum bergabung sama Denny sama Narji nih. Nah, iya Jagur kan lu dulu. Iya. Masuk ke unit kesenian mahasiswa di UNJ di IKIP Jakarta. UKM ketemu Narji sama Denny lah. Ya udah, ketika ketemu Narji sama Denny pada saat itu sudah punya grup lawak namanya Cagur. Oh, dia tuh udah punya Narji sama nama Denny tuh udah punya Cagur duluan. Cagur duluan. Sama satu lagi namanya personilnya Sabto. Oke. Narji, Denny, Sabto. Oke. Dia sudah pernah ikut lomba humor ala mahasiswa tahun 97 di RCTI. Iya, gue tahu tuh acara itu. Nah, saya baru masuk kampus tahun 97. Oke. Ya kan? Lu lulusan masuk kampus tahun 97? Tahun 97. Masuk kampus tahun 97. Nah, berjalan iring waktu si Cagur ini harus kehilangan personil satu, si Sabto itu. Karena dia mau jadi misionaris. Oh, agama ya. Iya, mau terjun ke dunia religi lah. Oke. Jadi tinggal berdua. Tinggal berdua. Saya nggak tahu tuh kalau pas itu tinggal berdua. Saya lagi nge-MC lucu. Oh, lu bukan temen circle main? Bukan. Circle di kampus. Iya, tapi satu unit kesenian. Oke. Satu unit kesenian mahasiswa, satu UKM. Oke. Nah, itu kita berdua lagi nge-MC sendiri, lucu gergeran gitu kan. Sampai ada teman ketua UKM nyeletuk, wah Bedu lucu nih, Cagur udah terkenal tuh di kampus. Cagur kalau lucu nih sama Bedu nih. Ya. Oh, ada statement ada itu yang celetukan itu. Ketua ya? UKM, saya ingat banget tuh yang ngeletuk. Ketua UKM si Tobing namanya, orang Batak, Tobing. Ya kan. Terus deket lah, akhirnya dideketin Narji sama Denny. Tapi emang sebenarnya udah deket, karena dia kan senior saya juga, Narji Denny. Ayo kita bikin grup lawak yuk. Narji sama Denny ngajakin, ayo. Terus lu bukannya lu punya grup lawak, kan lu udah ada Cagur. Oke. Udah bertiga sama Sabto. Nah, Sabto dia mau resign, mau jadi misionaris katanya. Ya udahlah, boleh lah. Sempat bikin apa ya? Nah, kita pakai nama apa ya dulu ya kata mereka. Kan udah ada Cagur. Nah, saya tawarkan buat apa nama baru, udah aja terusin nama Cagur yang ada yang udah dikenal. Kita perjuangkan lagi, kita Cagur tuh calon guru kan? Calon guru karena pada saat itu IKIP. Ya, lu juga iya. Udah. Bergabunglah saya sama Cagur. Waktu sebelum lu gua gabung sama Cagur, lu tuh niatnya solo. Surabaya saya niatnya. Itu tiket dong. Oh, iya. Bukan niatnya lu sendiri. Apa memang gue juga mau nyari teman buat itu. Memang lagi bikin grup atau sendiri. Kalau gue ngeliat kan semua pada grup ya. Zaman dulu emang musimnya bergrup. Belum ada stand up comedy, belum ada yang komika-komika itu belum ada. Jadi dulu tuh komedi adalah bergrup karena patokannya Warkop, Bagito, Patrio. Itu kiblatnya kita. Itu di atas semua ya? Iya. Nah, setelah Patrio tidak ada lagi nih grup lawak nih yang sukses, yang punya fans gitu kan. Warkop, Bagito, Patrio. Iya. Nah, kita punya harapan nih. Mungkin bisa jadi penerus Patrio, pengganti Patrio gitu kan. Karena kan Patrio pada saat itu memang sukses dan suka anak muda kan. Kan? Nah, yaudah. Akhirnya dengan bergabungnya saya di Cagur, terus tiba-tiba ada audisi di TPI. Oh, audisi komedi itu. Tahu TPI ya? TV Pang Isukna. Itu zaman dulu namanya Televisi Pendidikan Indonesia. Itu dulu saya sering nonton sinetron namanya Kedasi. Anjing, Kedasi. Ya benar-benar Kedasi. Oke. Kedasi. Studionya masih di Lubang Buaya. Masih, iya. Audisi grup lawak, tapi tidak on air, off air. Oh, off air, oke. Ya kan tidak dilihat kayak api. Pada saat itu kan on air. Ya, di audisi berapa ratus grup lawak, terkumpul lah sampai 3 grup lawak tersaring yang bagus-bagus lah. Tuh sekarang ketemu nggak tuh? Nggak ada. Cuma Cagur doang. Cuma Cagur doang. Oke. Terpilih Cagur, oke, dikontrak lah langsung. 13 episode bagus sampai saya keluar. 13 episode tuh langsung TV ya, acara TV. Langsung acara TV. Namanya apa? Chatting. Oh, chatting Canda itu yang penting. pertama ya. Berarti itu pertama lo chattingnya. Iya. Canda itu penting ya. Lagunya gini. Hidup jangan diambil pusing.
Lantaran urusan yang genting. Tak perlu pontang-panting. Langsung aja kita chatting. Iya. Sampai bikin lagu? Enggak, bukan. Kita bertiga. Oh, lu bertiga beneran? Musiknya nama Om Ade Putra. Oke. Chatting, chatting. Iya benar. Canda sampai bunting. Enggak ada bunting. Bercanda itu penting. Karena waktu itu lagi musimnya chatting. Oh iya. Pertama kali ada internet chatting. Internet waktu itu apa sih? MIRC. Ya si Friendster gitu ya. Friendster udah agak maju lagi. Oh maju lagi ya. Nah, ini yang belum awal masih MIRC. Iya benar. Yahoo, yang gitu lah masih gitu. Itu awal-awal chatting gitu. Nah di chatting ini berarti lu cuma chatting bertiga. itu nama acara ya? Ya di program acara ini. Grup lama kita Cagur. Itu pas di acara itu bertiga memang. Bertiga. Nah, bintang tamu datang ya? Bintang tamu yang masih gue ingat Andre Taulani pernah, oh iya, Rico Ceper pernah, Wulan Guritno, Ali Zainal, Ersa Mayori, terus ya Bang Om Dodi Kusuma. Dan itu naik kan ratingnya? Naik. Nah itu yang membuat Ngelaba pada saat itu sempat merasa tersaingi. Siapa? Ngelaba tuh Patrio ya? Patrio. Mas Eko. Beda TV kan? Tuh sama dong. Oh sama ya, PTPI juga? TPI. Patrio, Akri sama Mas Parto. Mas Eko, Bang Akri sama Mas Parto. Nah terus? Itu masa tersaingi. Sempet tuh denger gunjing-ganjang. Wah ini wah ada perdebatan lah gitu. Ya gue ngeliat tadi juga ada yang lu masih kurus banget ya. Iya. Gue gak nyangka lu pernah kurus. Saya memang dulu berat saya tuh 55. Wede. 57. Kan saya juga dulu atlet kan. Dulu gaya lu tau kayak sama jadi waktu kurus gue liat. Kayak Sediki Divi. Ya, kurus begitu. Malah orang bilang malah saya dulu kayak Raffi Ahmad muda. Wah itu mah jauh lu mah itu mah hoax. Karena lihat di situ di komentar-komentarnya. Oh iya ada. Iya. Dulu kayak Raffi Ahmad, bahkan bukan cuma netizen yang bilang. Oh cuma lu hitam. Yuni Sara sendiri bilang. Ah serius? Iya. Di depan Krisdayanti waktu acara Trans TV. Itu si Bedu kayak Yuni Sara, kayak Yuni Sara. Bedu kayak Raffi Ahmad, suaranya juga kayak gitu. Yun. Salah. Ya. Saya kayak Yuni Sara. Saya kayak Raffi Ahmad. Nah, Yuni Sara yang kayak saya. Bedu. Kok jadi salah? Kita cocok kayak ya, kita bikin program apa kayaknya? Kita bikin bukan apa ya? Ngelapor. Bedu Ferdi baper. Bedu and Ferdi. Baper. Iya. Nah, lu nih begitu di situ 13 episode. Itu kotak awal. Ya kotak awal. Terus akhirnya perpanjangan berapa jadi berapa, Pak? Sampai ya 2 tahun saya keluar. Oh 2 tahun banyak dong ya? Iya. Tapi pada saat itu kan acara belum stripping, masih seminggu sekali. Oh iya seminggu sekali. Setiap hari Selasa. Ya berarti kita tahu lah ada berapa ratus episode. Pada saat itu buat lu tuh awal nih, itu duitnya gede nggak Pak? Untuk lu ya seorang mahasiswa ya pada saat itu ya? Besar Pak, ya besar lah. Besar. Walaupun tidak sebesar yang saya kira. Harusnya lebih besar. Iya, karena kan kita tahu dan cari tahu. Oh, cari tahu. Tapi karena saya cari tahu, akhirnya tahu saya kok jadi kayak nggak tahu apa-apa. Tahu saya udah di situ gitu. Tapi intinya. Ya, jadi memang besar. Buat saya karena saya belum pernah pegang uang segitu besarnya setiap seminggu dapat uang gitu. Oh gila ya. Karena habis syuting dibayar. Oh itu dulu masih gitu? Iya. Nggak ada yang kayak sekarang 3 bulan? Enggak. Wah sedap. Tapi itu ya saya ingat banget dulu waktu itu saya per episode dibayar berapa saya lupa. Per orang. Kayaknya per episode apa per sekali syuting ya? Apa per episode? Pokoknya 1.250.000. Tahun? 2.000. Gede. Nah, makanya. Gede. Lu tau gak tahun 2000 ya? Kan gue Agustus baru masuk Elemen. Itu gue main piano 3 jam. 3 jam. Lu bayar 25.000. Masa? Gue di kafe gini dapat 25.000. Gitu. Lu 1.250.000. Wah gila itu mah. Satu kali. Seminggu sekali. Ya berarti kan bisa keukur kan. Iya. Bisa beli mobil, bisa beli rumah dong. Belum. Oh,
Orang mobil aja satu, mobil ceria bagi 3. Kenapa lu nggak beli? itu juga yang beli manajemen, bukan kita. Oh, duitnya di manage. Saya punya uang, saya punya uang langsung saya kasih ke orang tua. Punya uang saya kasih ke orang tua. Karena memang buat bangun rumah, buat orang tua pergi aja. Tapi orang tua merasakan berarti keringat lu sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi bisa merasakan apa yang saya kerjakan. Orang tua alhamdulillah merasakan. Walaupun sedikit. Itu berkah Pak. Beneran kalau buat rezeki ke orang tua tuh. Wah. Terus. Nah, oke, lu sukses dengan itu gitu. Cuma di situ aja apa lu punya program-program lain? Ya saya kan keluar Pak abis itu. Berapa lama di sini? Di chatting itu saya kan dikeluarin. Lu dikeluarin, oke. Iya. Pasti berantem. Ya dong, kalau dikeluarin pasti berantem. Padahal saya nggak punya permasalahan sama teman-teman. Ya kan biasa kalau orang dikeluarin kan biasanya saya nggak punya masalah ngomong begitu terus. Ya setelah saya cross check sama teman-teman saya memang kita nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Undisipliner mungkin lu. Indisipliner. Itu reason awalnya mereka ngeluarin saya. Ya mungkin lu telat. Nggak pernah, orang kita satu posko bareng-bareng Pak. Oh lu tinggalnya bareng? Di posko bareng kalau mau berangkat syuting. Kadang-kadang kita kalau cari materi buat syuting ngumpul juga bareng. Oke. Nih waktu dulu lu cagur itu ada manajemen? Ada. Manajemen diambil cagur jadi terus baru ngambil manajemen atau manajemen yang membuat cagur? Jadi ada sosok seseorang lah. Ya, okay. Dia bisa dibilang suka bikin program-program di TV. Oh, kerja sama TV bikin program lah ya. Masukin ngesap program gitu bikin. Dia misalkan gua panggil Bang Komeng, panggil siapa dia bikin program TV ini. Dia. Nah, dia pengen bikin grup lawak baru nih, cari nih untuk apa nih anak-anak muda nih gitu kan. Kerjasama dengan TPI tadi. Iya. Di audisi tadi itu kan. Itu. Nah, satu orang inilah yang punya andil untuk ngumpulin untuk membuat cagur tuh teraudisi menjadi dan juga punya kontrak dengan TPI. Berarti dia punya andil besar ceritanya di program ini. Oke. Untuk program cagur chatting ini. Berarti suara banyakan dia dong ya? Dia maksudnya dia yang berkuasa dong? Mayoritas. Oke. Mayoritas. Karena teman-teman dibayar sama mereka sama satu orang ini. Sebut aja orang ini AB lah namanya. AB. Inisialnya AB. Dia manajemen juga, manajer juga, pemilik cagur juga jadinya. Oke. Karena ya kita dibayar sama si AB ini. Enggak dong, lu dibayar sama TPI. Harusnya. Betul kan? Ya, tapi pada kenyataannya kita dibayar sama AB. AB yang dibayar sama TPI. Nah, jadi kita kayak kerja sama AB. Tapi kan nggak ada masalah karena lu kan tahu kontraknya berapa. Enggak, kalau kontraknya tahu, kalau kontraknya tahu berapa sih kita nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Tapi teman-teman mungkin. Berarti saya nggak ada masalah. Teman-teman mungkin nggak ada masalah. Berarti sebenarnya lu pintar sendiri nih ceritanya waktu itu. Bukan pintar sendiri, kayaknya. Ngulik. Iya, kayaknya kepo sendiri. Ada yang janggal menurut lu gitu. Iya, karena kan kita harusnya kerja sama stasiun TV ya. Ini manajer kan bagian dari mitra kita. Kerja bareng lah, kita partner lah ya kan sama manajemen ini. Kita artisnya di manage sama orang ini gitu kan dalam sebuah manajemen. Masa kita nggak tahu berapa nilai kontrak kita? Yang penting kita dibayar aja. Abis itu lu dibayar. Oke. Ya, even lu ada pengeluaran lain buat bayar orang TV buat apa segala macam, kita perlu tahu juga dong. Nggak apa-apa. Ini biaya produksi loh, ini biaya ininya, ini bagian gue ini gitu-gitu ya, kayak gitu. Yang penting kita tahu. Jadi sama kayak manajemen band lah. Iya, yang penting kita tahu alokasinya buat kemana aja. Gitu. Tahu-tahu kita cuma dibayar doang, loh kok kita kan jadi kayak karyawan gitu. Berarti di sini lu mengkepo itu bukan karena lu kurang ya? Bukan. Tapi pengen pengen transparansi aja. Yang namanya hubungan sebuah hubungan kan bisa berjalan lancar kalau transparan dan terbuka. Ada kejujuran, ada amanah di sini, kita kan pasti akan terima. Saya nggak mempermasalahkan besar kecilnya atau nominalnya enggak. Nggak saya mempermasalahkan besar atau kecil tidak, tapi keterbukaannya. Oke. Yang lain sama juga nggak tahu atau lu doang yang nggak mau tahu? Oh, yang lain nggak mau tahu. Oke. Berarti nggak tahu ya. Yang penting ngerasa dia gue udah dibayar dah, gue nggak mau urus ini. Itu. Khawatir ya kehilangan pekerjaan lah. Berarti lu pernah? Saya tidak pernah mengkhawatirkan kehilangan pekerjaan karena saya tahu. Yang saya pertanyakan adalah hak saya, hak kita. Hak ya. Saya mungkin mewakili teman-teman. Nah berarti lu pernah menyuarakan itu ke manajemen. Salah satu itu. Oke, terus jawabannya?
Ya nggak ada jawaban. Oh nggak, yang udahlah nggak usah tahu lah gitu. Iya nggak ada jawaban, kita nggak pernah terima jawaban. Jawabannya adalah ya kita buat bayar ini pokoknya ini aja. Merasanya mungkin bayar kita masih kayak ini aja udah habis buat bayar ini, gila. Pokoknya ya pokoknya jawabannya tidak ada keterbukaan. Oke. Artinya saya tidak diperlihatkan ini loh kontrak kalian, tidak ada. Ini lo pengeluarannya, ini yang tidak kita ada bagi. itu. Hanya okay. lisan yang tidak beralasan sih kalau buat saya gitu. Berarti belum karena itu dong, karena lu nanya itu jadi lu dikeluarkan. Ada faktor lain juga mungkin setelah saya analisa sendiri gitu kan. Ternyata saya dekat sama seseorang gitu kan. Oh cewek nih? Iya. Oke. Rising star lah. Waktu itu. Sering gabung di Cagur untuk menjadi supporting talent. Mau diorbitkan jadi bintang. Saya dekat, dan dia deketin saya karena saya masih sendiri, masih bujangan, nggak punya pacar, belum punya suami, belum punya istri. Ya. Ya udah saya biasa aja. Mungkin ada yang tahu atau gimana, mungkin dia tahu. Ternyata si cewek ini memang punya si AB ini. Pacaran sama si manajer lu. Iya. Oh lu nggak tahu? Nggak tahu. Oh bukan salah lu dong. Ya, karena saya pikir dia udah punya istri, punya anak. Gak mungkin yang mau dikawin lagi. Saya pikir pada saat itu. Tapi ternyata itu di luar pengetahuan saya. Jadi masalah. Ya. Pribadi nih berarti ya? Iya. Setelah saya tanya, bener gak sih gua tuh dikeluarin gara-gara satu gua kepo, dua karena ini. Masalah ini. Iya. Sinarji mengiyakan, Dedi mengiyakan. Jadi jelas pada saat alasan gue dikeluarkan karena indisipliner tuh tidak tepat. Ya kan, bukan itu alasan sebenarnya. Cuma teman-teman gak mau terbuka. Tapi ya udahlah, itu sudah terjadi. Pada saat lu dikeluarkan itu lu nggak ini, lu kan pada defense, bertahan. Tetap bertahan, ada bertahan ya. Jangan keluarin gue dong. Oh lu sempat begging. Lu begging Pak. Gue salah apa teman-teman? Ini harapan gue loh. Iya. Harapan gue satu-satunya. Gue alhamdulillah bisa membahagiakan kedua orang tua gue dengan adanya gue di sini. Ya. Kan ini janji kita tetap sama-sama, kita berjuang, kita naik angkot bareng, kita susah-susahan bareng, kita ngelawak nggak dibayar juga pernah, bareng-bareng kita sama ngerasain. Tapi kenapa udah di posisi ini, gue harus dikeluarin dengan kesalahan yang gue gak tahu apa. Ya nggak, udah pokoknya kita kayaknya udah nggak bisa kerja sama lagi. Wah itu udah klise banget tuh ya. Kenapa? Ya nggak tahu, kita nggak bisa paksain aja kalau kita bisa. Ya gue masih. Tapi kan lu punya temen Pak, lu kan punya sahabat-sahabat lu itu yang dua. Itu yang ngomong itu kan sahabat-sahabat saya sendiri. Yang dua orang itu. Saya mau ngomong gimana? Oh bukan si manajer yang ngomong. Bukan, nggak. Makanya saya merasa konspirasi ini terjadi lewat tangan teman-teman saya. Karena dia kalau lewat si ini pasti teman-teman saya akan belain dong Pak. Ya kan? Iya benar juga. Tapi ini dari teman-teman saya sendiri, jadi seolah-olah memang ini masalah internal kami gitu loh. Oke. Saya tetap menyelidiki ini gitu kan. Tapi setelah saya pertanyakan, iya betul. Jadi bukan pada saat saya dikeluarkan, setelah sekian lama saya dikeluarkan. Setelah sekian lama saya keluarkan, dan setelah Nadine keluar dari Cagur juga saya pertanyakan masalah ini benar nggak sih Ji, gue begitu keluar karena gini. Iya, oke. Gue tanya sama Denny, iya. Berarti waktu lu dikeluarkan tuh impact kenalnya ke lu dalam nggak Pak? Dalam Pak. Mungkin kalau orang nggak kuat bisa gila Pak. Karena apa? Ini satu-satunya harapan saya. Bahkan saya sempat balik keluar dari posko, saya keluar bawa barang-barang saya cari kos-kosan ke kampus gitu kan. Oh lu ngekos, jadinya ngekos akhirnya. Iya. Karena selama ini kita tinggal di posko, belum punya rumah Pak. Baru berapa tahun gitu kan. Ya udah, saya pulang ke rumah, batin saya masih gak enak. Ini yang buat saya menyesal seumur hidup sampai sekarang. Betul, ketika saya pulang ke rumah tuh, ibu saya nanya, lagi capek banget. Kenapa kamu kenapa Har, kamu kenapa? Udah tadi sini, astagfirullah, saya jadi ngebentak. Dosa ada saya ngerasa astagfirullah, istighfar langsung. Sampai akhirnya saya minta maaf Har, tadi ngebentak mama. Tadi Har cuma capek karena Har dikeluarin dari Cagur. Kenapa? Ibu kaget. Udah saya ceritain bla sedih lah intinya orang tua. Ya udahlah sabar. Berarti waktu itu sih sebenarnya harapan lu gede banget sama Cagur. Satu-satunya harapan saya itu. Iya. Nggak ada lagi. Berdampaknya berapa lama Pak? Lu nggak dapat kerjaan atau nggak ada kerjaan? 2 tahun saya jobless. Serius Pak 2 tahun? Lu jadi cuma dari uang simpanan lu aja tuh?
hidup. Iya. Wow. Jadi makanya saya bilang saya pernah punya uang 5.000 di kampus tuh saya pernah gitu kan. Saya tidur di kampus 5.000 saya pernah. Itu gara-gara jobless itu? Iya. Sebuat seminggu gitu kan. Untung ada yang dekat sama saya. Kadang-kadang kalau saya di kosan terus suka dibawain makanan gitu kan. Gila Pak. Nah itu akhirnya saya pelan-pelan berdiri. Awal bangkitnya saya tuh diundang Gugun Gondrong untuk jadi penyiar di radionya Mas NS, almarhum Mas NS. Apa dulu namanya? S Radio dulu saya dulu. Iya. Setelah di MC dia bikin S Radio. S Radio itu Jakarta Infotainment Station. Oke. Saya siaran sama Gugun Gondrong, sama Meli Zamri. Oh, Meli Zamri itu yang topengnya. Iya, angin malam pelan-pelan sampai akhirnya diajak sama Rico Ceper bergabung di Mustang. Oke. Siaran di Mustang sama Rico Ceper. Jadi lu jadi penyiar aja? Penyiar dari sini penyiar alhamdulillah tuh buat bayar kos-kosan lumayan bisa buat. Penyiar juga nggak terlalu gede kan waktu itu ya? Waktu stripping nggak gede. Pokoknya sebulan saya berhasil mengumpulkan uang 4 juta aja sebulan. Oh, dengan setiap hari ya? Mulai tahun 2024. Iya. Karena saya keluar 2021 ya. 2022 tuh saya keluar. 2 tahun saya nggak ada kerjaan, jobless ya gitu-gitu aja lah gitu kan. Sibuk kuliah lagi gitu kan sampai sampai akhirnya saya dapat kerjaan siaran jadi penyiar. Penyiar, nah situlah titik balik saya jadi penyiar. Makanya saya orang-orang yang selalu saya ingat tuh Gugun Gondrong, Rico Ceper yang selalu ngajak saya siaran dulu tuh sebagai awalnya untuk itu. Sama akhirnya ada audisi Ngelenong Nyok. Situlah titik balik saya. Ngelenong Nyok di Trans TV. Adul, Big Diki, Irwan Hakim, Deswita, Ferry Mariadi, Andre Taulani. Siapa Diki? Yulia Rahman. Big Diki ada dulu. Oh yang gede ya? Oh Yulia Rahman ada ya dulu ya? Yulia Rahman. Ya saya sampai berapa tahun di Ngelenongnya. Itu berapa episode? Banyak. Ngelenongnya sukses meledak. Di Trans TV langsung saya banyak program-program di Trans TV. Situlah saya mulai bangkit lagi di Trans TV. Sampai sekarang. Gila ya Pak ya. Itu memang lu ya itu. Ya kan kalau ada orang yang ngomong kalau kita dari bawah lagi susah memang. Tapi kalau udah kita dikasih ke atas diturunin lagi itu sakit ya. Tapi makanya yang ya hidup ya Pak fluktuatif seperti keimanan kita lah naik turun gitu kan ya kadang di atas kadang di bawah. Nah ya memang karena saya memang ya begitu sih orangnya kalau ada sesuatu yang nggak nyaman mungkin dulu saya karena masih sendiri kali ya sekarang saya berpikir-pikir lagi nih makanya kalau saya lagi syuting nih ada cewek deketin saya saya lihat dulu nih punya produser bukan gitu. Punya manajer bukan gitu. Hati-hati. Lagi kan udah punya bini. Lagi saya juga. Waktu saya saat itu masih belum punya bini. Punya istri. Juga begitu. Saya jaga gitu jangan sampai gitu terjadi. Jadi buat pelajaran. Khawatir gara-gara cewek. Tapi lucu ya gara-gara itu ya. Aduh ampun dah cuman gara-gara itu doang. Oke. Hubungan lu berarti sama Cagur waktu itu kurang bagus. Tapi sekarang sih alhamdulillah sekarang sih udah. Karena kan saya sudah bilang saya sudah melupakan masalah itu. Cuman kadang-kadang kalau ada yang pengen dengar ceritanya saya jadi cerita lagi karena memang memaafkan sudah melupakan tuh kalau ada yang orang pengen tahu kenapa saya masih lancar menceritakan karena jadi masih nempel ya masih bisa saya ceritakan gitu. Lah kan sekarang udah jadi ibaratnya jadi cerita lalu lah. Cerita lalu udah. Jadi akhirnya saya juga tidak pernah mempermasalahkan ini sama Narji sama Iya. Makanya yang saya heran saya juga bingung kenapa tiga-tiganya ini sekarang nyalek. Emang semua nyalek? Denny Cagur nyalek, Denny nyalek, Narji nyalek, saya nyalek. Cuma Wendy yang gak nyalek. Oh iya Wendy. Ya. Oh ya Wendy masuknya? Oh setelah Cagur. Oh itu Wendy baru. Oke. Itu perjalanan lain lah. Iya. Nanti bisa tanya ke Wendy-nya langsung perjalanan dia sama Cagur seperti apa. Nah terus gini man, waktu nih abis mengalami ini nih, lu kan naik lagi di Lenong. Lu kan banyak programnya malah. Setuju banget ya. Mungkin kalau bisa lihat di Wikipedia, nah itu acara-acara saya setelah Lenongnya itu loh yang menolong saya tuh. Maksudnya yang mulai saya panjang berapa tahun loh? Lenongnya 3 tahun. Gila, oke. Setiap hari terus Komedi Betawi di syuting Trans TV. Saya sempat punya 4 acara satu hari di Trans TV. Karena lagi meledak Lenongnya. Wah, alhamdulillah. Seneng ya akhirnya. Nah, itu gimana bisa kebentuk pada saat itu nih kalau gua ngelihat sekarang ya. Lu itu yang pemarah gitu, lu tuh yang enggak sabar. Wah bisa begitu. Lu kan jadi gitu tuh ya, gua ngelihatnya. Itu lu bikin karakter lu atau lu terbentuk karena gimana? Itu gua pengen tahu aja. Itu awal mulanya dari acara Waktu Indonesia Bercanda.
Indonesia Bercanda tuh yang Trina apa? TV sama Calontong. Iya. Sama Iya. Pepi. Nah itu tuh dibentuk gitu nggak sih? Jadi awalnya waktu Indonesia Bercanda tuh belum ada TTS-TTSan lah. Masih Calontong berperan sebagai motivator. Oke. Motivator, kemudian dia memotivasi tapi motivasinya konyol, orang kesel. Iya kalau Calontong nggak ada denger serius ya. Yang lain marah-marahnya biasa. Saya marahnya ternyata mengundang komedi. Padahal marah saya tuh kayak marah serius gitu, tapi ternyata mau jadi komedi. Nah itulah yang Itu awal mula terbentuk saya untuk berkomedi marah-marah. Karena bahkan produser WIB pada saat itu Kang Sandi negor saya. Kang Sandi sama Bonik, "Duh kok nggak marah-marah?" Malah saya dimarahin kalau nggak marah-marah. Kalau nggak marah nggak dimarahin ya? Iya. Berarti lu di sini lu makannya garam terus biar darah tinggi. Tapi beneran, akhirnya saya nggak tahu ya. Saya waktu itu belum pernah namanya saya kena darah tinggi. Setelah WIB selesai, saya cek waktu medical check up mau nyalek DPR, dicek medical check up, tensi saya 200 per 145. Lah kok ngaruh? Emang ngaruh? Nah, nggak tahu saya juga tiba-tiba saya jadi itu kok tensi saya jadi tinggi gitu kan. Iya, gue pikir memang darah tinggi. Tahu aja gara-gara itu jadi darah tinggi. Ya nggak tahu, saya tadi darah rendah. Tapi ternyata setelah dicek juga ibu juga kan darah tinggi. Oh ada genetik lah. Nah itu soalnya di kita nih awam kalau ngelihat lu tuh ketawa-tawa nih. Jadi kita udah bisa kebaca. Nih lihat nih, pasti nyerah sih Badu nih, pasti marah nih. Marah lu tuh emang benar-benar kocak Pak. Soalnya saya kalau nggak marah tadi marahin Pak. Nah bagaimana juga saya harus berpikir pada saat saya marah, saya bukan cuma teriak-teriak nggak jelas Pak. Saya harus mikir bagaimana berargumen sama calon tuh. Oh iya. Nanti saya nambah pusing lagi tuh. Ngebantah argumen dia, harus marah juga. Itu yang saya PR gitu. Nah kalau komedian tuh gini, lu kan ngobrol nih, yang lu teriak-teriakan, itu tuh lu ngapalin skrip apa enggak? Gak ada skrip Pak, kita kalau pakai skrip mah nggak lucu jadinya dong. Oh iya ya. Dan kemenangan saya tuh jadi saya nggak spesial, saya nggak ngerasa kemenangan itu asli, karena memang saya benar-benar menjawab dengan kemampuan saya berpikir. Ya ibaratnya kalau nggak ada lemparan dari gara-gara itu juga lu nggak marah begini. Nggak marah-marah, iya. Oh oke, sebab akibat ya. Sebab akibat. Dan kalau calon ngasih pertanyaan yang ngesel itu ada yang marah juga hambar tuh. Oh berarti ya kayak gitu tuh gak sengaja ya Pak ya? Tahu-tahu terjadi ini lucu nih gini. Iya. Awal mulanya gitu kan. Akhirnya di konsep lah saya. Tapi kalau Cah Lontong nanyanya ngawur itu di konsep. Memang karakter Cah Lontong. Karakternya dia. Tapi pertanyaannya memang dibuat ngawur. Oke. Tapi ada harus logis ya. Walaupun ngawur tapi harus logis. Penjelasannya harus logis. Jadi kita bisa nerimanya ya ketika kita kalau debat, oh iya juga sih ya. Kita jadi kayak nggak nyampe mikirnya gitu. Tapi kan nggak lazim gitu. Logis tapi nggak lazim gitu. Ngapain sih kita mempertanyakan sesuatu yang nggak lazim? Kesel kan kita kan. Oke. Ya kayak misalkan pertanyaan TTS ya kan. 5 kotak. Depannya D. Ya kan, kadang panas, kadang dingin. Orang kan taunya demam dong. Demam. Kadang panas, kadang dingin. Depannya D. Oh iya demam. Demam Pak. Salah. Jawabannya Depok. Oh Depok Pak. Depok kalau malam panas. Depok kalau malam dingin, kalau siang panas. Semua juga gitu. Itu gondok Pak. Ya. Oh, tapi lu gila juga kalau marahnya cuma semua juga gitu biasa aja. Berarti lu harus nyari yang harus saya debat itu. Harus saya patahkan argumen supaya dia bisa menerangkan yang lucu lagi. Iya. Waduh, ngeri gitu. Jadi tekan itulah yang. Tapi gue bilang komedian tuh harus IQ-nya harus tinggi loh. Iya benar ya. Alhamdulillah sih saya nggak jongkok-jongkok amat Pak. Iya, berarti kan kalau yang nggak bisa mikir kan susah juga Pak. Iya, nggak bisa mikir juga. Berarti kan banyak spontan ya di situ ya. Banyak Bang Komeng. Nah, kalau Om Komeng itu grupnya apa? Bukan ya? Nggak ada grup di sini. Bang Komeng punya grup dulu. Oh punya grup juga sempat. Bang Komeng grupnya itu Diamor. Oh enggak, gue taunya cuma Komengnya sendiri doang. Iya itu pada saat udah spontan dia udah keluar dari Diamor. Jadi Bang Komeng, Rudi Sipit, Bang Mamo sama Bang Jarwo. Oh iya. Satu grup dulu. Satu grup. Saya boleh makan dulu? Boleh. Ada tolong mau pakai garpu? Oh, kan ini mau pakai garpu. Iya kan biasa itu. Oh, kayak garpu kan kalau kita juga proyek kecil juga kan anggarannya bisa gede. Iya, tapi kan masa iya bisa pakai garpu. Pakai ini dong. Pakai apa? Cotton bud. Gitu sekalian. Itu bukan gitu Pak. Kalau itu buat sedot WC Pak. Colek kapal kelar itu. Sedot WC pakai cotton bud. Colek cium taruh. Pakai cium lagi. Ya gitu lah Pak. Nah bener nih sekarang ya. Akhirnya kehidupan lu membaik jauh.
Jauh ya maksudnya dari yang waktu itu. Itu menjadi pembelajaran kan. Akhirnya, oh gue nggak boleh begini. Tapi tetap nggak lu menjadi orang yang pengen tahu transparansi. Walaupun tahu yang membuat lu tahu itu membuat lu jatuh. Akhirnya menjadi orang yang, wah udahlah gue nerima aja lah. Jadi begitu nggak lu? Enggak, sebenarnya rasa ingin tahu seseorang itu yang kita punya itu sudah fitrah ya manusia. Cuman kan berani atau enggaknya kan sebenarnya. Manusia tuh punya rasa penasaran, rasa ingin tahu. Kalau kita kaitkan ke histori, ke kakek moyang kita, ke Nabi Adam. Kan rasa ingin tahunya kan terhadap buah kuldi kan. Iya. Kalau dia nggak merasa pengen tahu, dia nggak mungkin nyobain tuh. Iya sih. Kalau sudah dikasih tahu kan. Jauh ya nerangin ke Nabi Adam. Langsung aja ke ujung. Iya terus. Itu kan sumber awal manusia. Orang pengen tahu. Rasa pengen tahu. Iya. Ya kan. Tapi kan dia nggak ngomong. Sama Allah dia nggak ngomong. Itu apaan sih kan kagak. Dia cuma langsung aja. Ini kan sama setan kan dikasih tahu. Oh iya. Dibisikin. Kalau kamu pengen punya kehidupan abadi atau belum punya kekuasaan segala macam lah. Godaan setan saya nggak tahu. Pada saat itu saya nggak ada di situ soalnya. Jadi nggak akurat ya. Lu ngomongnya nggak akurat. Intinya setan membisikkan kepada Nabi kakek kita. Suruh pengen tahu ya. Kamu nih buah kuldi, pokoknya manfaatnya bagus lah buat Iya. kakek kita, buat Nabi Adam. Kalau nggak punya rasa ingin tahu nggak mungkin dong dicoba. Iya. Ya kan? Nah, gitu juga kita turun manusia pasti punya rasa ingin tahu. Kalau kita nggak punya rasa ingin tahu, nah nggak mungkin kita bisa tercipta pesawat terbang, handphone, teknologi karena diiringi oleh rasa ingin tahu. Allah menciptakan rasa ingin tahu itu dalam bentuk mungkin nafsu. Ada nafsu yang positif, ada nafsu yang negatif. Ya, nafsu yang bisa dikontrol lah, itulah nafsu yang positif. Tapi kan ingin tahu lu waktu itu bikin lu jatuh. Ya, itu kan terlalu bernafsu. Sekarang akhirnya udah nggak terlalu bernafsu. Kalau pengen tahu jadi nggak. Kalau pengen tahu, cari tahu dengan cara yang kita benar-benar tahu. Oke, berarti kita harus tahu dulu. Dapat pelajaran juga. Iya, kita yang mencari tahu. Kita harus tahu. Yang kita cari tahu nih, tahu apa tempe? Jadi ngomongin tahu gue jadi nggak gitu. Pada saat kita ingin mencari tahu, kita harus tahu yang kita cari tahu ini apa. Dan kita harus tahu juga bagaimana cara mencari tahu tanpa harus ketahuan. Tanpa harus ya. Bagaimana cara kita mencari tahu tanpa harus ada yang tahu. Tapi akhirnya kita jadi tahu. Nah, kalau memang tidak ada yang tahu kan tahu-tahu kita akhirnya jadi tahu. udah stop. Tertahu terus. Ntar gue nama acaranya ganti nih. Jadi all you can tahu. Kan all you can. Semuanya boleh tahu. Semua boleh tahu juga. Nah oke Om. Terus lu nih sekarang udahlah, lu menjadi bintang di komedian, lu nama Bedu ada di atas. Cukup nggak jadi menjadi seorang komedian itu cukup nggak untuk menjadi profesi yang bisa berkeluarga hanya dengan berkomedian? Ya kalau saya sih orangnya ya pribadi ya. Kalau bukan bicara masalah profesi, saya selalu berdoa semoga Engkau cukupkan rezeki saya. Ya. Kan kita bukan nggak ada yang kurang, ada yang tapi cukup kan. Tapi ketika itu tadi manusia punya passion, punya keinginan, punya sesuatu yang ingin dilakukan, jadi ingin melakukan hal lain gitu loh. Bukan berarti kita kurang di komedian, bukan berarti komedian ini nggak cukup buat kita. Tapi kita ingin melakukan sesuatu yang lain dan mungkin bisa jadi ini bisa dirasakan lebih manfaatnya. Ketika kita menjadi komedian, kita hanya menghibur orang tertawa. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang memang benar-benar nyata, langsung manfaatnya ketika memang kita do something. Seperti? Ya, saya tahu juga di dunia politik. Nah, gue dengar lu sekarang, iya benar juga. Lu kan ada di dunia politik. Lu mau masuk ke dunia politik. Iya. Lu nggak takut Pak? Kalau saya takut pada saat itu saya diem, nggak cari tahu tentang. Oh, lu jadi cari tahu dulu. Tuh. Kalau saya takut. Oh itu iya oke. Kalau saya takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, takut. Iya juga sih. Nggak akan melakukan itu saya dulu Pak. Iya benar juga. Karena memang ujian manusia itu adalah takut miskin, takut kehilangan kelaparan, takut kehilangan takut nggak dapat buah-buahan tuh. Dalam Al-Quran kan ada ujian manusia itu. Ya itu. Saya nggak pernah takut Pak.
selama saya tahu itu kita ada di jalan yang benar. Dan kita juga tahu bahwa kita kan banyak yang bilang kita akan masuk ke dalam yang namanya lingkaran setan. Tapi kan lingkaran setan kan hanya kecil, bukan lembaganya yang lingkaran setan. Komunitasnya ada beberapa. Ada. Di sana juga ada good cop, ada bad cops. Ada hakim buruk, ada hakim baik. Oknum yang buruk pasti bilang ya kan. Ada good people, ada bad people. Dimanapun. Bahkan bukan cuma politisi. Mohon maaf, ulama-ulama pun juga ada yang sama aja. Ulama, pendeta, guru ngaji ada juga. Sama. Ya. Jadi politisi juga bukan profesi yang busuk. Tergantung pribadinya. Tergantung siapa ya politisi. Ya, karena nanti gini Pak, kalau gue ngelihat ya, lu kan orangnya kan selalu ingin transparan, ingin tahu kebenarannya. Nah, lu kan saya tuh Pak. Iya. Tapi kan banyak orang yang nggak suka dengan lu nanti di sana. Iya pasti. Saya tinggal beberkan aja apa yang terjadi dalam hidup saya. Artinya saya sudah memerangi apa yang buruk di sana. Ya lu nggak, itu maksud juga, lu nggak takut tuh dengan lu lawannya banyak maksudnya. Nggak takut. Keluarkan saya kenapa? Saya akan eranya media sosial kan. Gue pernah dulu gitu. Saya dikeluarkan dari kelembagaan ini karena saya terlalu jujur, karena saya tinggal ngomong. Selesai deh. Saya mau jadi petani, mau jadi apa nggak ada masalah. Yang penting saya udah coba kasih tahu bahwa nanti rakyat akan bergerak tuh. Oh ternyata bener ya di sana lembaganya emang nggak bisa taruh orang jujur. Bubarin aja, kan bisa gitu. Tapi niat saya tuh baik, masuk ke sana adalah ingin menjadi wakil yang amanah, jujur, transparan, mengembalikan citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat agar kembali dipercaya oleh masyarakat. Oke. Walaupun lu tahu susah untuk itu. Susah. Kalau memang benar-benar saya masuk, saya pengen tahu masuk bener. Oh, pengen tahu ada apa sih di sana gitu. Oh bener nih setan semua misalkan gitu kan. Oh saya dikeluarin, kalau saya jadi malaikat saya dikeluarin karena saya malaikat sendiri misalkan. Yang lain setan. Tinggal ngomong. Berarti lu bersuara langsung. Hei para masyarakat Indonesia, memang benar tuh di dalam lembaga itu setan semua. Udah jangan ada percaya mulai sekarang. Saya salah satu saksinya. Kan saya bisa ngomong karena saya saksi. Sebentar ini kalau kita ngomong dari luar kita nggak pernah lihat di dalam seperti apa. Karena di dalam kan pasti masih ada orang baiknya juga saya yakin. Nah ini satu lagi. Lu mau masuk ke sana. Basicnya adalah lu entertainer ya. Entertainer. Bisa nggak sih Pak orang entertainer masuk ke sana diperhitungkan? Maksudnya gini, orang kan, yang masuk ke sana tuh harus dokter, insinyur ya kan? Gua nih orang bego nih gitu. Iya. Bisa ya? Kan kita sudah ada komisi-komisinya Pak. Ya kan? Semua bisa dipelajari juga. Kita juga punya tenaga ahli juga. Ya pasti lu juga mempelajari dulu sebelum masuk sana. Pelajari juga kan Pak. Semua yang duduk di anggota Dewan pertama kali kan sebelumnya belum pernah jadi anggota Dewan juga. Ya kan Pak? Semua yang jadi presiden kan belum pernah punya pengalaman jadi presiden. Semua awal yang jadi pertama kali jadi camat kan dia nggak punya pengalaman jadi camat. Semua itu bisa dipelajari. Apalagi kita udah masuk di anggota yang keberapa, petunjuk, cuklak, tugas pokok semua udah diatur, udah tinggal kita kerjain aja. Ya kan fungsi, kewenangan, kewajiban semua udah jelas. Kita mau ngapain di situ kan Pak? Waduh, oke nih. Berani dia. Nggak, artinya, oke, gue seneng sih. Nggak, artinya gini loh. Seneng sih dengan gaya profesor pun juga begitu masuk kan juga dia nggak langsung tahu semuanya. Betul. Bagaimana cara bikin undang-undang. Karena itu bukan dunia dia sebelumnya. Bukan dunia dia. Dia profesor biologi. Mau bikin undang-undang apa? Masuk akal. Ya kan? Saya entertainment. Mau bikin undang-undang apa? Kan tugas fungsi pokok kita kan membuat undang-undang, pengawasan, sama penganggaran. Ya kan? Juga gitu. Nah ini yang kita awasin. Jalannya pemerintahan, anggaran kita awasin, sama bagaimana kita buat undang-undang yang kebijakannya atau undang-undang pro kepada kesejahteraan rakyat, kan itu yang kita coba mau buat. Kita jaga aja itu Pak. Masalah bikin undang-undang redaksinya kan itu udah banyak yang ngerti, orang hukum udah banyak yang ngerti kali. Kita walaupun kita bukan orang hukum, tapi kan kita tahu bahwa ini kebijakan ini. Oh tapi modal lu udah tahu gua. Lu nggak pernah takut ya, kerasa sih ya waktu pas tadi lu cerita ya bakal lu juga sebenarnya tahu bakal sesuatu yang terjadi sama lu tapi lu lakuin juga ya udah. Karena saya cuma gini doang Pak, modal saya tuh berani karena saya benar, berani karena saya memang orangnya jujur gitu loh. Kalau saya salah saya nggak akan mungkin berani itu, pasti saya diem mendem gitu.
Oh tadi lu datang diem begitu lu salah berarti kan? Iya, saya salah masuk ternyata. Saya pikir ini rumah saya, katanya rumah bapak. Makanya saya diem aja. Nah di sini tuh sama gini dulu. Om Harabdu. Oh iya itu nggak jadi masalah tuh. Nama lu Bedu lu orang tahunya. Iya makanya itu PR lagi buat saya kan. Orang merasa enak jadi artis di kocok kampanye, nama udah dikenal lah. Orang belum banyak yang mengenal nama saya Harabdu. Saya butuh effort juga untuk bisa mensosialisasikan nama saya adalah Harabdu. Nah ingat ya nanti yang lu dapet masuk DKI 2. DKI 2 Jakarta. DKI 2 tuh Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sama luar negeri. Nah yang tahu Bedu namanya Harabdu ya ingat. Ya. Partainya jangan lupa Pak. Partai apa? Gerindra Pak. Oh. Nggak, maksudnya takutnya salah milih partai, cari nggak ketemu nama Harabdu. Kalau salah milih partai ya harus ke partai Gerindra. Om Bowo. Om Bowo di tempat saya. Om Bowo ini saya kenal dekat sama Didit itu juga kenal dekat. Oh Mas Didit ya? Alhamdulillah. Terus sama ini kan dari tadi ini ada thriller film. Oke. Ya. Setengah hati. Ini lu yang main kan? Saya bermain di situ. Lu sebagai apa di situ, Pak? Sebagai calon kepala desa yang luar biasa pokoknya. Relate nggak sama kehidupan lu? Ya karena sama-sama ini tentang politik juga filmnya. Wah, good dong. Iya. Ini baru pas lu jadi ini langsung bikin? Enggak. Sebelum saya terjun ke politik, film ini udah dibuat. Oh iya, udah lama. Kayak saya tuh kayak semesta mengarahkan saya untuk bener saat ini kamu harus mulai belajar tentang politik ya. Karena kehidupan kamu nanti gak akan jauh dengan dunia politik. Seperti semesta mengarahkan saya ke sana. Dan betul, saya beberapa ketemu teman-teman politisi. Ya, saya masuk ke film ini yang buat ternyata teman-teman saya pembina saya di Jari Raya gitu kan. Teman-teman ada yang terlibat di situ. Jadi kenal dengan politisi-politisi. Sudah mulai kenal sudah tahu bagaimana politik itu bekerja, dunia politik itu bekerja seperti apa. Ya pelan-pelan harus tahu. Dan ya politik itu cuman siap menang siap kalah. Kalau buat saya ya. Lu kalau kalah nggak apa-apa? Kalah dalam berargumen, dalam memutuskan, meloloskan sebuah kebijakan. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam pun juga, ketika kita kalah suara untuk meloloskan sebuah kebijakan, ya harus siap mendukung kebijakan yang populis yang dimenangkan oleh suara terbanyak di sana. Pokoknya yang logik, yang bagus, ya lu harus terima. Walaupun itu bukan ide lu. Bukan ide kita. Oke. Nah ini film keberapa? Lupa saya Pak. Banyak berarti film? Banyak Pak. Wow, menurut kamu bintang film? Bintang film juga, tapi yang peran utama baru beberapa yang main talent. Sisanya supporting talent. Kan nggak ada sebenarnya urusan itu. Kalau nggak ada satu peran kan bukan film itu. Iya sih memang. Iya kan? Tapi ya mudah-mudahan aja film ini bisa memberikan hiburan dan juga tuntunan lah. Ya pokoknya ingat ya, Setengah Hati. Nanti lihat di bioskop ya. Ya. Namanya bioskop nggak sih zaman sekarang bang? Masih di sinema ada. Sinema, bioskop masih di di apa namanya di pewayangan. Nah, bukan dong itu mah. Di Malaysia. Lu kulit berarti. Kalau di wayang kulit. Itu namanya pelakon. Lu kan pelakon. Artisnya. Kalau itu di pewayangan apa tuh di bioskop itu pewayangan. Namanya pewayangan. Lupa ya pewayangan apa ya saya. Udah ngomong taunya belum yakin. Dulu tapi gua seneng banget bisa tahu jalan gimana lu jadi sekarang. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata banyak juga. Iya. Ternyata banyak ada sikut-sikutnya karena ketidaktahuan lu. Akhirnya ya tapi bagus sih kalau lu nggak berbuat seperti itu mungkin masih ada sampai sekarang dengan Cagur tapi ya lu tidak bisa menjadi diri lu sebenarnya. Benar. Ya. Wah itu sih banyak pelajarannya. Karena saya tahu bahwa bukan berarti teman-teman saya tidak punya sesuatu yang saya punya gitu kan. Mereka juga mungkin punya cara sendiri lah. Punya pilihan kenapa mereka pilih seperti itu. Iya. Ada alasannya sendiri. Ya kan? Karena kalau bicara tentang kebenaran, saya nggak merasa apa yang saya lakukan ini benar. Iya. Saya tidak merasa bahwa saya juga menjadi orang yang benar. Iya. Karena buat saya kebenaran itu belum absolut. Betul. Tidak absolut gitu kan. Karena benar itu tergantung dari mana kita memandang. Persepsi ya. Pandang, perspektif masing-masing gitu kan. Dari sini saya ngeliat Om Ferdi mungkin kurus. Coba kalau di belakang, lebarnya tuh kelihatan. Enggak.
Kalau dari samping bukan lebar. Cuman saya memang lagi berhenti. Berhenti iya. Oh, berhenti. Langsung gemuk. Iya, benar-benar. Berhenti imunisasi. Imunisasi. Bedut, thank you banget. Lu udah hadir di sini. Lu juga kan punya podcast kan? Podcast. Apa nama podcast lu? Canda Candu. Ini nama channelnya? Di GK Hebat. Saya channel GK Hebat. Nah, kalau yang YouTube channel kanal Bedu lagi belum ada yang biayain. Oh, kalau yang sekarang podcast di situ ada. Dibiayain. Gue main di tempat lu dong. Boleh. Gue podcast. Bener ya? Jadi boleh dong. Oke, kita nanti akan menghadirkan bintang tamu kita Fadi Elemen. Sama ini juga nanti ada podcast Setengah Hati juga. Ada juga. Om Rahman Arfi buat film. Oh ya oke. Banyak lah ya. Thank you banget Om Bedu. Ya. Om Harapdu. Kita biasanya ngomong Harapdu nih. Om Harapdu thank you banget. Udah menceritakan sedikit berbagi sharing di sini. Ya. Mudah-mudahan semua hajat lu mudah-mudahan dikabul sama Allah. Amin, amin. Dan menjadi hal yang baik buat semua orang. Om Fadi juga ya. Amin, sama-sama. Dan buat kalian yang tahu dan nonton sampai habis, thank you banget. Kalian komen di sini, boleh komen apa aja tentang Om Harapdu, tentang filmnya nanti kalau udah nonton, terus tentang kejadian yang tadi. Kalau kalian menjadi Harapdu akan seperti itu nggak yang kalian lakukan? Sama nggak begitu? Apakah memilih gimana? Pokoknya apapun yang kalian mau komen, thank you. Pokoknya silahkan. Sini ada Instagramnya Om Bedu. Nama lo apa Instagram lo? Bedu 17. BD17. Ganti Harapdu dong. Ada Harapdu juga. Jadi kalau ketik Harapdu muncul juga Instagram. Oh muncul itu juga. Jadi ada di sini Instagramnya. Harapdu aja nanti muncul Instagramnya. Instagramnya sama ada podcastnya Om Bedu juga. Nanti gue juga akan main ke sana. Nanti gue kasih linknya di bawah. Iya. Ya. Oke, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you. Bye.